Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Kali ini datang dari infrastruktur telekomunikasi, di mana pemirsa di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan, saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom kembali koreksi dalam dan menyentuh ke level terendahnya dalam 3 tahun terakhir. Lanjutan koreksi dalam saham Telkom bertepatan dengan ex dividen tahun buku 2023 di Kamis hari ini di 16 Mei 2024. Dikutip dari data RTI di pembukaan perdagangan sesi 1 16 Mei 2024, saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM langsung dibuka anjlok di level Rp2.960 per saham. Dari penutupan hari sebelumnya di level Rp3.100 per saham. Level pembukaan ini merupakan level intraday terendah dalam 3 tahun terakhir, namun di penutupan sesi 1 pelemahan TLKM lebih terbatas ditutup di level Rp3.020 per saham atau melemah 2,58%. Dalam sepekan saham TLKM melemah 2,27%, 6 bulan melemah 16,34%, dan dalam 1 tahun terakhir sudah melemah 25,62%. Lanjutan pelemahan saham TLKM terjadi di tengah rangkaian kegiatan pembagian dividen tahun buku 2023. Dikutip dari jadwal pembagian dividen tunai 2023 perseroan, di perdagangan Kamis 16 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi. Seperti diketahui, ex dividen merupakan tanggal di mana investor sudah tidak mendapatkan hak dividen dari suatu saham yang dibeli. Di tanggal ex dividen biasanya saham cenderung turun karena permintaan berkurang. Sebelumnya dalam RUPST 3 Mei 2024, TLKM akan membagikan dividen tunai sebesar 72% dari laba bersih, senilai Rp17,68 triliun atau Rp178,5 per saham. Sementara sisa laba bersih 28% sebagai laba ditahan dan Rp6,87 triliun. Seperti diketahui, TLKM berhasil mencetakkan laba bersih Rp24,56 triliun, naik 18,34% dari periode yang sama tahun lalu, di Rp20,75 triliun. Peningkatan laba bersih didukung kenaikan pendapatan 1,30% menjadi Rp149,21 triliun dari Rp147,30 triliun di tahun 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya kita akan coba lihat pemirsa bagaimana pergerakan saham Telkom di sepanjang perdagangan hari ini dan mengalami koreksi yang cukup dalam. Nanti juga saya akan update bagaimana posisinya beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana posisi saham Telkom pada pagi tadi ini mengalami pelemahan yang cukup dalam setelah dibuka atau ditutup maksud saya di perdagangan hari sebelumnya di 3.100 pada pukul 9 pembukaan sesi pertama pada pagi tadi langsung anjlok ke 2.960 dan catatannya adalah level intraday ini merupakan level terendah saham Telkom dalam 3 tahun terakhir. 9:15 pelemahan lebih ke arah terbatas kembali ke level 3.000-an, tepatnya di 3.030, 11.30 di 3.010, sementara di penutupan sesi pertama siang tadi di 3.020 dan level yang sama di pembukaan sesi kedua. Sementara posisi saat ini saham Telkom di beberapa menit jelang penutupan masih melemah di 2,58% dan masih berada di level Rp3.020 per sahamnya. Level terendah hari ini di 2.960, level tertinggi intraday memasuki perdagangan sesi kedua ini di 3.050 pemirsa. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Telkom di beberapa bulan terakhir di tengah koreksi yang cukup dalam terjadi. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pergerakan saham Telkom di beberapa bulan terakhir, mulai dari perdagangan di 17 November hingga sampai dengan pembukaan sesi kedua hari ini pemirsa. Ya, 3.500-an di 17 November, Desember, Januari, bahkan di Februari di 2024 pemirsa, saham Telkom sempat menyentuh di level 4.000-an, di Rp4.040 per saham. Namun level ini tidak mampu dipertahankan. Di beberapa bulan terakhir, saham Telkom lebih cenderung mengalami pelemahan. Tidak hanya dari sisi ex dividen, tapi sebelumnya saham Telkom sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam dari sisi kinerja yang cenderung melambat pemirsa.
Meskipun demikian, Telkom tetap membayarkan dividen untuk tahun buku 2023. Nah, bagaimana dari sisi evaluasi? Kita coba beralih ke grafis selanjutnya dengan beberapa indikator yang ada. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 12,36 kali, PSR-nya di 2,00 kali, PBV-nya di kisaran 2,11 kali dan PCFR-nya di 4,72 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.